Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban Daulah Abbasiyah. Di video kali ini, kami akan membahas 3 poin dari materi Daulah Abbasiyah, yaitu pertama, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Kedua, sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Ketiga, kemunduran Daulah Abbasiyah. A few moments later. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi, terjadi stabilisasi kekuasaan yang signifikan. Salah satu langkah pentingnya adalah pemindahan ibu kota Al-Anbar ke Baghdad, yang kemudian menjadi pusat ekonomi budaya dan keilmuan. Khalifah al-Mansur juga mempelopori gerakan penerjemah buku-buku kuno dari Romawi, Persia, dan India yang mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan. Inisiatif ini mendorong perkembangan ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra, dan sejarah, serta mendukung pembukuan dan kodifikasi ilmu yang sebelumnya hanya tercatat dalam lembaran-lembaran tak teratur. Faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Pertama, faktor politik. Pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah al-Mansur. Banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Faktor sosiografi, meningkat kemakmuran umat Islam. Luas wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Ada gerakan penerjemah buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Kedua, indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. A. Perkembangan ilmu agama. Di bidang ilmu agama, era Daulah Abbasiyah mencatat dimulai sistematis beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Khususnya sejak tahun 1403 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis, baik di bidang ilmu tafsir, hadis, maupun fikih. Di antara ulama yang terkenal adalah Ibnu Jurayj yang menulis kumpulan hadis di Mekah, Malik bin Anas yang menulis Al-Muwatta, Al-Waza'i di wilayah Syam, Ibnu Abi Urubah dan Hammam bin Salamah di Basrah, Ma'amar di Yaman, Sufyan al-Tsauri di Kufah, Muhammad bin Ishaq yang menulis buku sejarah, serta Abu Hanifah. Pada masa ini, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai Anas juga mulai disusun. Pertama kali yang melakukan penyusunan tafsir lengkap adalah Yahya bin Ziyad al-Dailami atau yang lebih dikenal sebagai sebutan Al-Fara. Ilmu fikih pada zaman ini juga mencatat sejarah penting di mana para tokoh yang disebut sebagai 4 imam mazhab fikih hidup pada era tersebut, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Ilmu hadis juga mengalami masa penting khususnya terkait dalam sejarah penulisan hadis-hadis Nabi yang memunculkan tokoh-tokoh yang telah disebut di atas seperti Ibnu Jurayj, Malik bin Anas, dan juga Al-Rabi bin Sabi dan Ibnu Al-Mubarak. Disiplin keilmuan lain juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada era Abbasiyah adalah ilmu sejarah yang dipelopori oleh Ibnu Ishaq, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Selanjutnya muncul pula Muhammad bin Umar al-Waqidi yang menuliskan buku berjudul At-Tariq al-Kabir dan Al-Muqazi. Perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, muncullah para filosof muslim yang kemudian hari menghiasi khazanah ilmu pengetahuan Islam. Di antara filsafat yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah yang pertama, Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq al-Saba al-Kindi pada tahun 811 sampai
874 Masehi. Yang kedua, Abu Nasir Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Yang ketiga, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1307 Masehi. Yang keempat, Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Aisyahid At-Tujibi bin Bajjah pada tahun 1045 sampai 1138 Masehi. Yang kelima, Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Mufail Al-Faisi pada tahun 1105 sampai 1185 Masehi. Dan yang keenam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pada tahun 1808 sampai 1111 Masehi. Adapun ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran antara lain Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1307 dikembangkan oleh kaum muslimin. Antara lain pepentingnya yaitu Abu Musa Jabir Hayyan Al-Kufi Asyufi pada tahun 721 sampai 815 Masehi. Adapun dalam bidang matematika dan sains ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Adapun dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal antara lain 1. Muhammad bin Isya bin Yashar pada tahun 704 sampai 768 Masehi dalam bidang ilmu bumi atau geografi ulama. Yang kedua, Ahmad bin Abi Yakub Ishaq bin Ja'far bin Wahab bin Muwaddi terkenal dengan karyanya Al-Buldan. Dalam bidang astronomi dan tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samra bin Judam Al-Fazari, dikenal sebagai pembuat astrolog atau alat yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain Al-Fazari, ahli astronomi yang bermunculan di antaranya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Al-Fakhani, Al-Batsiyani, Al-Biruni, dan Abdurrahman Asyufi. C. Perkembangan peradaban. Pertama, bidang sosial budaya. Pada masa Daulah Abbasiyah, terdapat kemajuan signifikan dalam bidang sosial dan budaya, termasuk akulturasi dan asimilasi masyarakat. Pembangunan arsitektur pencakup istana megah seperti Al-Qasrul Jahabi yang dilapisi emas, serta pembangunan kota-kota penting seperti Baghdad dan Samarra. Kedua, bidang politik dan militer. Pemerintahan Daulah Abbasiyah membentuk Diwanul Jundi untuk mengatur kemiliteran dan pertahanan keamanan. Sistem politik Abbasiyah unik karena melibatkan berbagai bangsa dalam pemerintahannya, seperti Barmak dalam jabatan Perdana Menteri atau Wazir, dan orang-orang Turki dan militer. 3. Bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Pada masa Daulah Abbasiyah, Baghdad dan Samarra merupakan pusat peradaban penting. Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 Masehi terletak di tepi pantai Sungai Tigris, sedangkan Samarra yang terletak sekitar 60 km sebelah timur Baghdad dibangun dan dinamai oleh Khalifah Al-Mansur. Pemerintahan. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Sebagai berikut, periode pertama pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua.
periode kelima pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Yang kedua, wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi, disebut juga dengan istilah An-Nidhamul Idari Al-Markazi. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi. Pada wilayah hanya diberikan hak otonomi terbatas. Yang mendapat hak otonomi penuh adalah desa yang disebut Al-Qurra dengan kepala desa yang bergelar Syekh Al-Quriyah. Yang ketiga, tanda kebesaran dan kehormatan. Tanda kebesaran meliputi al-burdah, pakaian kebesaran, al-khatim yaitu cincin atau stempel, dan al-khatib atau semacam pedang. Lambang kehormatan meliputi al-khutbah yaitu pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat. As-sikah yaitu pencantuman nama khalifah atas mata uang, dan at-tiraj yaitu lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan para pejabat. Yang keempat, angkatan perang. Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Diwan Jundi yang terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Yang kelima, Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. Baitul Mal terbagi menjadi 3 diwan, yaitu Diwanul Khazanah yang mengurusi pembendaharaan negara, Diwanul Azra'u yang mengurusi kekayaan negara dan hasil bumi, serta Diwanul Khazain Mu'assilah yang mengurusi perlengkapan perang. Yang keenam, kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan kehakiman. Para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman saja pada 4 kitab mazhab atau mazhab yang lainnya. Pada masa Daulah Abbasiyah terdapat 3 pengadilan, yaitu Al-Qadha'u dengan hakimnya yang bergelar Al-Qadi. Tugasnya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Yang kedua, Al-Hisbah dengan hakimnya yang bergelar Al-Muhtasib. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Dan yang ketiga, An-Nadar fil Madholim dengan hakimnya yang bergelar Sohibul atau Fadil Madholim. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara banding dari kedua pengadilan pertama, yaitu Al-Qadha'u dan Al-Hisbah. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran karena beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Pertama, faktor internal, yaitu kepemimpinan yang lemah. Kekuasaan datang dan pergi, termasuk pada dinasti Abbasiyah. Pertumbuhan kekuatan regional dinasti Seljuk, misalnya, meskipun mengakui otoritas khalifah, tetapi mengendalikan wilayah dan kebijakan secara mandiri. Kemerosotan ekonomi. Perekonomian Abbasiyah mulai mundur setelah memasuki masa kemunduran politik. Pendapatan negara menurun karena wilayah kekuasaan yang semakin sempit dan kerusuhan. Fanatisme keagamaan. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Korupsi. Para pejabat melakukan korupsi dan kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. 2. Faktor eksternal. Selain faktor yang muncul dari dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, ada juga faktor dari luar yang menyebabkan Daulah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pada sekitar tahun 1257, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap
enggan memberikan jawaban. Pada tahun 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian, mereka semua dieksekusi. Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim telah menandai babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad.